أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini penulisan kita masuk ke halaman terakhir dari satu jilid mushaf yang juz 1 sampai juz 10. Sisa tinggal 6 halaman. Ya, berarti kita sudah akan masuk ke jilid 2 yang juz 11 sampai juz 20. Karena ini sisa tinggal 6 halaman, jadi penulisan hari ini adalah 6 halaman. Penulisan hari ini adalah 6 halaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan menulis dari surah At-Taubah ayat 55. Sebagaimana kemarin, cara membaca surah At-Taubah tidak diawali dengan membaca Bismillah, tapi cukup dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka Bapak Ibu, mari kita mulai bersama-sama pembahasan hari ini, surah At-Taubah ayat 55. Maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. Kata Allah, فلا تعجبك, dan janganlah engkau takjub atau kagum, amwaluhum, harta mereka, wala auladuhum, dan anak-anak keturunan mereka. Innama yuridullahu, sesungguhnya maksudnya Allah menginginkan, liyu'adzibahum biha, Allah menginginkan karena amwal, karena harta mereka dan anak-anak mereka itulah Allah menginginkan hal tersebut menjadi siksa untuk mereka fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Wa tazhaqa fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa tazhaqa anfusum, dan Allah akan membinasakan mereka. Yang menjadikan mereka binasa adalah anak dan hartanya. Wahum kafirun, dan mereka masih tetap dalam kondisi orang-orang yang kafir. Maksudnya apa? Dalam hal ini, ayat sebelumnya ayat sebelumnya kita membahas ayat 55. Kalau kita tidak membahas ayat 51 sampai 54, maka kurang begitu memahaminya. Maka kita akan membahas terlebih dahulu ayat 51 hingga ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل هتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص منكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. Katakanlah wahai Muhammad, Nabi Allah, tidak akan menimpa kami. Qul hal tarabbasuna bina, apa yang telah ditetapkan Allah pada kami, kata orang-orang munafikin. Ya. Dia mengatakan kepada Muhammad, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan tidak akan ada yang menimpa kami, dan hanya kepada Allah bertawakal. Hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnain. Wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakumullahu bi'adzabin min 'indihi aw bi aydina fatarabbasuna inna ma'akum mutarabbisun. Mohon maaf tadi yang saya sampaikan makna ayat 51, yang saya baca makna ayat 52, mohon maaf. Qul hal tarabbasuna bina, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu. Tarabbasuna bina, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu, ya, bagi kami, kecuali illa husnain, kecuali dua kebaikan, menang atau mati syahid.
Katakanlah Muhammad terhadap orang-orang yang berjihad itu. Tidak ada yang menunggu kita kecuali dua hal. Yaitu illa ihda husnain. Kecuali dua kebaikan, yaitu mati syahid atau menang. Wa nahnu natarabbasu bikum, dan kami menunggu bagi kamu, natarabbasu bikum, menunggu-nunggu kalian, ayyusibakumullah, dan kami, wa nahnu natarabbasu bikum ayyusibakumullah, dan kami, maksudnya kami itu Nabi Muhammad suruh menyampaikan bahwa kami orang-orang mukmin, natarabbasu bikum, kami menunggu-nunggu untuk kalian, an yusibakumullah, agar Allah menimpakan kepada kalian bi'adzabin, dengan azab min indi, yang datang daripadanya, au bi aidina, atau azab yang datang melalui tangan-tangan kita para mujahid. Fatarabbasuna inna ma'akum mutarabbisin, maka tunggulah, sesungguhnya kami, inna ma'akum, kami dan kalian dan kamu adalah orang-orang yang sama-sama menunggu. Yaitu sama-sama menunggu, yang berbeda adalah kaum muslimin pada saat berjihad, dia menunggu kemenangan atau syahid, mati syahid, ya, itu mendapatkan pahala jannah, surganya Allah. Sedangkan orang munafik atau orang musyrik atau orang kafir, mereka tidak ada yang mereka tunggu kecuali azab dari Allah atau azab yang datangnya dari tangan para mujahid. Ya. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yuttaqabbal minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad, seperti ayat yang sebelumnya, kemarin kita sudah sempat membahas ini. Qul anfiqu taw'an aw karhan. Katakanlah kepada mereka, berbuat baiklah, infakkanlah hartamu taw'an, dengan sukarela, aw karhan, ataupun dengan sangat terpaksa, lan yutaqabbal minkum, Allah tidak akan menerimanya. Innakum kuntum qauman fasiqin. Kalian itu sebelumnya dan sampai saat ini adalah orang-orang yang fasik, kata Rasulullah SAW terhadap orang-orang kafir pada zaman itu. Kenapa Allah menyampaikan hal semacam ini? Karena pada zaman itu, pada saat musim haji, orang-orang memang tabiat atau adab orang-orang Arab pada zaman itu, mereka selalu menyediakan air minum, selalu menyediakan makanan untuk orang-orang yang datang untuk berhaji ataupun umroh. Mereka selalu menyiapkan air minum, disiapkan supaya apa? Supaya terlihat karim, terlihat orang yang baik. Allah menyampaikan, walaupun kamu berinfak atau bersedekah dengan cara sukarela ataupun sangat terpaksa supaya dilihat orang, tetap Allah tidak akan terima, karena kalian itu orang yang fasik, orang yang diingatkan oleh Rasulullah SAW agar menyembah Allah, tapi tidak mau menyembah, tetap menyembah berhala. Ya, maka Allah sampaikan seperti itu. Dan orang-orang kafir ini yang selalu menentang Muslim, menentang Rasulullah SAW. Wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna as-salah illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Wa ma mana'ahum, dan tidak ada yang menghalang-halangi
an tuqabbala minhum. Untuk minhum, untuk diterimanya nafkah infak mereka, ya, antuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum, kecuali karena mereka kafir, illa annahum kafaru billah, kecuali mereka karena mereka kafir, atau karena mereka kafaru itu kalimat dari kafaro. Kafaro itu artinya adalah menutup, penutup. Jadi kalimat orang yang menutup diri. Orang yang menutup diri. Maka kalimatnya kafaru billah, yang menutup diri dengan Allah, atau kafir. Ya, wabi rasuli, dan orang yang menutup diri kepada Rasulnya, atau kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'tuna shalah, dan mereka orang-orang yang tidak wala ya'tuna shalah, mereka orang-orang yang tidak mendirikan salat, illa wahum kusala, mereka melakukan salat tapi bermalas-malasan. Nah, inilah orang munafik. Allah menyampaikan di sini bahwa Allah tidak akan terima infak mereka, orang-orang munafik itu. Orang-orang munafik seolah-olah berinfak, seolah-olah sholat, tapi Allah tidak terima. Karena sebetulnya mereka itu kafaru billah. Sesungguhnya mereka tidak mempercayai Allah. Kafaru, menyelimuti dirinya dengan lapisan, menutup dirinya, kafaru billah, menutup dirinya untuk mengenal Allah, untuk menerima Allah. Itu. Kafaru billah wa bi rasulih wa la ya'tuna shalah, dan mereka tidak datang, tidak melaksanakan salat, illa wahum kusala. Dan seandainya mereka melakukan salat pun, mereka melakukan salat dengan cara yang sangat bermalas-malasan. Maksudnya bermalas-malasan ya dengan keterpaksaan, ya, dengan begitu masuk ke tempat sholat tahan, atau kalau orang banyak memanai sholatnya di akhir-akhirkan, ntar dulu lah, tanggung lagi kerja, bentar kerjaan belum selesai, bentar ini belum bentar anulah inilah. Nah, itu namanya kusala. Nah, kita kadang tidak paham bahwa munafik salah satunya tandanya yang paling utama adalah itu. Tapi kita memaknainya bahwa munafik itu yang tidak, orang yang orang yang tidak jujur terhadap diri sendiri lah, katakan. Aku mengatakan begini, enggak, tapi padahal hatinya iya, padahal enggak banyak. Itu orang munafik. Padahal tidak semacam itu juga. Allah selalu mengatakan bahwa orang munafik ciri utamanya adalah sholat tapi bermalas-malasan. Tanggung ntar lagi ini nih, bentar lagi, kerjaan bentar lagi. Nah, itu namanya kusala, yang bermalas-malasan. Itu salah satu ciri utama orang munafik. Wala yunfiquna illa wahum karihun, dan mereka tidak juga berinfak. Seandainya berinfak pun, mereka itu tidak menyukai kondisi berinfak itu, karihun, makruh, membencinya. Nah, ini salah satu sifat utamanya orang munafik. Bersolat malas-malasan, berinfak ataupun bersedekah, tapi dalam kondisi hatinya atau otaknya atau pikirannya sangat tuh. Nah, itu
Atau tidak harus membenci banget, enggak, tapi ngomong lah. Nah, itu salah satu ciri munafik. Yang membedakan, Allah tidak akan menerima amal ibadah atau infak dan sedekahnya karena hal tersebut. Fala tu'jibka. Masuk ke ayat 55. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Dan janganlah engkau wahai Rasulullah atau kaum muslimin takjub kepada hartanya mereka. Wala auladuhum, dan terhadap keturunan mereka. Hartanya banyak, keturunannya banyak. Karena hartanya banyak, otomatis walaupun keturunannya banyak, mengenyam pendidikan yang lebih baik atau mengenyam masalah kehormatan yang lebih unggul. Innama yuridullah, sesungguhnya Allah ingin mengazab, liyu'azibhum biha, mengazab mereka orang-orang munafik itu dengan apa yang mereka miliki, yaitu amwal, harta dan anak-anaknya. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Wa tazhaqu anfusahum, dan Allah akan binasakan diri mereka dengan apa yang mereka miliki, yaitu amwaluhum wala auladuhum, dan hartanya dan juga anaknya. Wahum kafirun, dan masih dalam kondisi kafir. Ya, dan mereka mendapatkan predikat orang-orang kafir, tetap dalam kondisi kafir.